Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita di mata kuliah pengantar ilmu politik. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri selaku dosen pembimbing. Nah, kepada seluruh mahasiswa diharapkan untuk dapat menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-6 di mata kuliah pengantar ilmu politik, kita akan belajar tentang konsep, tugas, dan fungsi negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini, boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Nah, itu dia tadi dua tugas negara. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat kelengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur. Maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini. Kita masuk kepada definisi negara. Di bawah ini disajikan beberapa rumusan mengenai negara oleh beberapa para ahli. Yang pertama, Roger Soltau, negara adalah agen, agensi atau kewenangan, authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, menurut Harold Jelaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Yang ketiga, Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Selanjutnya yang keempat, menurut Robert, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah yang teritorial yang rakyatnya diperintah, governed, oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.
Kita masuk materi mengenai sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua. Yang pertama, sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa. Dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan. Akan tetapi, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Nah, ini seperti ketika terjadinya suatu pelanggaran oleh masyarakat ya atau oleh beberapa pihak yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan atau suatu tindakan yang membuat gaduh di sekitar masyarakat, maka negara bisa menertibkan masyarakat melalui kekuasaannya bersifat memaksa, seperti menggunakan kekerasan secara legal yang dilakukan oleh polisi, tentara dan sebagainya dalam upaya untuk menertibkan masyarakat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan baik. Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaan ini tidak begitu menonjol. Akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, seringkali sifat paksaan ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasif atau meyakinkan. Lagi pula, pemakaian paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau disita miliknya. Atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Nah, negara memiliki hak monopoli ya untuk menyatakan bahwa suatu agama atau suatu aliran politik atau suatu organisasi masyarakat yang terlarang atau yang dilarang untuk disebarluaskan maupun berorganisir di masyarakat Indonesia. Nah, negara mempunyai hak tersebut. Agar apa? Agar segala hal yang dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan juga untuk kesejahteraan masyarakat atau tujuan masyarakat secara umum di Indonesia dapat tercapai melalui penindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan misalnya keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri. Dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. Nah, di sifat negara mencakup semua peraturan perundang-undangan itu wajib dilaksanakan oleh seluruh segenap lapisan masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun oleh pejabat tinggi sekalipun. Seperti kewajiban membayar pajak dan lain sebagainya. Karena di negara kita Indonesia memiliki sifat bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur-unsur yang dapat diperinci. Yang pertama, wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.
Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai, sesuai dengan jarak tembak meriam, dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu. Maka peluru-peluru misil sekarang membuat jarak 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara termasuk Indonesia mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu, kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai atau yang dinamakan landas benua, continental shelf, telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya. Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip the sovereign equality of nations, semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataan, negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi kalau tetangganya negara besar. Sebagai contoh adalah beberapa negara Amerika Latin yang berdekatan dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Timur yang berdekatan dengan Uni Soviet. Jadi negara-negara kecil selalu berkepentingan untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya agar kemerdekaannya tetap dihormati. Contoh, Swiss tetap merdeka selama 2 perang dunia. Negara kecil lain misalnya Monaco dan Singapura. Di lain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagi kalau mencangkup berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis seperti iklim dan sumber alam merupakan variabel yang perlu diperhitungkan. Juga perbatasan merupakan permasalahan. Misalnya apakah perbatasan merupakan perbatasan alamiah yang terdiri dari laut, sungai, gunung. Nah, apakah negara itu tidak mempunyai hubungan dengan laut sama sekali? Atau apakah negara itu merupakan benua atau nusantara? Indonesia dewasa ini memelopori gagasan wawasan Nusantara, bahwa semua perairan antara pulau-pulau beserta selat dan muara sungai dianggap perairan pedalaman, internal waters, di mana kedaulatan Indonesia berlaku sepenuhnya. Gagasan ini sedang diperjuangkan dalam forum internasional. Nah, kita masuk yang kedua, unsur-unsur negara, yaitu penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Dalam hubungan antara dua negara yang kira-kira sama tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah kedudukannya daripada negara yang banyak penduduknya. Contohnya Perancis terhadap Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Sebaliknya, negara yang padat penduduknya seperti India dan Cina menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak. Di masa lampau ada negara yang mempunyai kecenderungan untuk memperluas negaranya melalui ekspansi. Dewasa ini, cara yang dianggap lebih layak adalah meningkatkan produksi atau menyelenggarakan program keluarga berencana untuk membatasi pertambahan penduduk. Dalam memecahkan persoalan semacam ini, faktor-faktor seperti tinggi rendahnya tingkat pendidikan, kebudayaan, dan teknologi dengan sendirinya memainkan peranan yang penting. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaannya, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, misalnya selama lebih dari 300 tahun menjadi tanah jajahan. Kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa
Setiap faktor tersebut di atas juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh. Misalnya saja Swiss mempunyai 4 bahasa. India malahan mempunyai 16 bahasa resmi. Meskipun demikian, kedua negara sampai sekarang masih tetap dapat menjaga persatuan penduduknya. Belgia mempunyai 2 bahasa dan 2 agama. Akan tetapi sampai sekarang berhasil mempertahankan persatuannya. Sebaliknya, Inggris dan Amerika Serikat mempunyai bahasa yang sama, akan tetapi merupakan 2 bangsa dan negara yang terpisah. Begitu pula Pakistan yang didirikan dengan alasan untuk mempersatukan semua daerah India yang mempunyai mayoritas penduduk yang beragama Islam. Akhirnya tahun 1971 terpecah menjadi 2. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan agama pada dirinya tidak menjamin terpeliharanya persatuan bangsa. Indonesia merupakan contoh di mana bermacam-macam suku bangsa dengan adat istiadat dan agama yang berbeda-beda dapat tetap bersatu. Nah, seperti kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari uraian di atas nyatalah bahwa faktor-faktor tadi pada dirinya tidak menjamin persatuan bangsa, akan tetapi dapat menunjang pemeliharaan persatuan. Dalam kenyataannya, dasar dari suatu negara terutama bersifat psikologis yang dinamakan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan subjektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam suatu negara atau nation. Dalam hubungan ini patut disebut ucapan seorang filsuf Prancis, Ernest Renan, pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan. Kita masuk kepada unsur-unsur negara yang ketiga, yaitu pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan, kecuali kalau dicaplok oleh negara lain. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Unsur yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Kedaulatan ke dalam, internal. Di samping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatannya keluar, ya, the external sovereign. Untuk itu, negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada. Sebab pemimpin kenegaraan, raja atau diktator selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagi kalau menghadapi masalah dalam hubungan internasional, perjanjian-perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan sesuatu negara. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Menurut Roger Hasoltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dan menurut Harold Jelaski, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berhaluan Marxis atau Leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga bonum publicum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran itu mempengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme, dalam arti segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan, termasuk hak-hak asasi warga negara, terutama ditekankan pada aspek kolektifnya dan sering mengorbankan aspek perseorangannya. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini, fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan repelita. Yang ketiga, pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan, dan terakhir menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Sarjana lain, Charles M. Merriam, menyebutkan 5 fungsi negara. Yang pertama, keamanan eksternal. Yang kedua, ketertiban internal. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kesejahteraan umum. Dan yang kelima, kebebasan. Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Berakhirlah materi kita pada akhir ini mengenai tentang definisi konsep, tugas dan fungsi serta tujuan negara. Nah, kepada seluruh mahasiswa diharapkan untuk dapat juga menambah referensi ya terkait materi kita pada hari ini, baik di buku maupun di artikel ilmiah ya, tulisan-tulisan ilmiah, agar menambah wawasan dan juga khazanah pengetahuan kita mengenai materi kita di hari ini. Nah, demikian dari saya, Wahib Asyari, terkait dengan materi kita pada hari ini. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.